Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dedi Kuswandi, NIM 23S1S0003, Prodi Ekonomi Syariah, kelas semester 1D. Filsafat. Pengertian filsafat dan fungsi. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan menggunakan akal budi mengenai sebab, asas hukum, dan sebagainya, ketimbang segalanya yang ada di alam semesta maupun mengetahui kebenaran dan arti dari adanya sesuatu. Fungsi filsafat 1. Untuk membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu atau asasi manusia, tentang makna realitis dan lingkup tanggung jawabnya secara sistematis dan historis. Yang kedua, sebagai kritik ideologi, artinya kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi agama, ideologi, dan pandangan dunia. Dengan kata lain, mampu mendeteksi berbagai masalah kehidupan. Yang ketiga, sebagai dasar metodis dan wawasan lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi ilmu khusus. Yang keempat, merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual pada umumnya dan khususnya di lingkungan akademis. Yang kelima, memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analitis dan kritis tajam untuk bergulat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, ideologis. Contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berpikir kritis. Bahwa berpikir filsafat itu artinya berpikir kritis dalam menghadapi sebuah persoalan. Biasanya akan ditanggapi dengan kritis. Untuk contoh penerapannya yaitu misal terdapat sebuah binatang semut. Otak manusia akan berpikir, kenapa bisa ada semut? Apakah semut bisa berbicara? Atau bisa juga berpikir berapa jumlah semut? Yang kedua, berpikir radikal. Dalam berpikir filsafat juga terkadang ada yang bisa sampai radikal. Arti radikal di sini adalah membahas suatu masalah sampai dasarnya. Contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari dalam hal ini banyak sekali. Contohnya yaitu ketika sedang ada perbedaan pendapat, tentunya harus dibahas sampai ke akar permasalahan. Bagaimana untuk menyatukan pendapat tanpa perpecahan. Yang ketiga, berpikir reflektif. Manusia juga kadang dituntut untuk bisa berpikir secara reflektif. Bisa juga diartikan dengan melihat kemampuan diri sendiri. Apabila sedang dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, bagaimana harus mempertimbangkannya satu-satu, mana yang baik serta buruk. Selain itu, harus disesuaikan juga kemampuan diri sendiri, supaya tidak ada kendala di tengah jalan. Yang keempat, berpikir logis. Di dalam hidup ini juga harus berpikir logis serta rasional supaya mendapat solusi yang tepat. Apabila terjadi sebuah permasalahan yang di luar nalar, sebisa mungkin tetap diselesaikan dengan logis. Misal sedang sakit parah, lantas jangan langsung dihubungkan dengan goib, melainkan bawa dahulu ke dokter dan ketahui penyebab yang rasional. Yang kelima, bertindak dengan koheren. Untuk menciptakan kehidupan yang sistematis serta tertata, manusia juga harus bertindak dengan koheren. Arti koheren di sini adalah bisa bertindak dengan rapi serta sesuai dengan urutan. Jadi hidup ini tidak akan berantakan serta lebih tertata lagi. Misal ada jadwal kegiatan untuk hari esok, sebaiknya sudah dijadwal di hari sebelumnya. Yang keenam, bertindak konsisten. Selain dapat bertindak koheren, manusia juga harus konsisten dalam melakukan sesuatu. Konsisten yaitu melakukan kegiatan yang sama secara berulang agar terwujud suatu tujuan. Misal, sudah dibuat jadwal untuk kegiatan hari esok, maka harus dijalankan dengan konsisten supaya hidup menjadi lebih tenang dan juga hidup menjadi lebih sistematis. Yang ketujuh, berpikir konseptual. Untuk contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa dengan selalu berpikir secara konseptual. Jadi apa yang sudah direncanakan, sudah dipikirkan dengan matang serta memiliki konsep ke depannya. Contohnya, ketika sudah memutuskan untuk kuliah di suatu jurusan, maka pikirkan juga bagaimana ke depannya, apakah akan menjadi jalan terbaik atau bukan. Yang kedelapan, berpikir komprehensif. Manusia dalam kehidupan sehari-hari juga harus
mampu untuk berpikir secara komprehensif atau menyeluruh. Jangan hanya berpikir dalam jangka pendek saja dan tidak memikirkan untuk kedepannya. Apabila sudah membuat suatu keputusan, pikirkan dampak kedepannya, baik itu dampak yang buruk maupun yang baik. Pertimbangkan dahulu secara menyeluruh. Yang kesembilan, bertindak sistematis. Bagi manusia yang sudah hidup di peradaban yang maju seperti ini, diharapkan dapat hidup dengan sistematis. Jadi semuanya sudah tertata dalam waktu yang lama. Misal, mahasiswa akan mengikuti sebuah ujian, maka untuk mempersiapkannya bisa dimulai jauh sebelum ujian dilaksanakan, supaya hidup tidak menjadi tergesa-gesa serta lebih tertata tentunya. Yang ke-10, bertindak bebas serta bertanggung jawab. Tentunya sebagai manusia bebas memilih apa saja dalam hidupnya, karena memang ada hak untuk memilih, namun dengan pilihannya tersebut harus diimbangi juga dengan tanggung jawab. Karena apabila sudah memilih, maka harus yakin dengan pilihannya tersebut. Jangan sampai meninggalkan pilihan tersebut dan tidak bertanggung jawab lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.